warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhadilan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Dabat, khususnya dari SD Negeri 3 Dabat, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi kelas terhadap teman rekan sejawat di lembaga kami tentang percakapan praobservasi. Tujuan kali ini adalah mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan revisi terhadap praktik supervisi akademik. Nah, saya perkenalkan teman saya Bapak Afif Maksum SPD SD. Kira-kira nanti yang ingin disampaikan Pak Afif, mapel apa Pak Afif? Ya, di sini ada tentang prioritas dengan tema menjaga organ pernafasan. Menjaga organ pernafasan. Untuk kelasnya? Kelas 5. Kelas 5. Khususnya di SD Negeri 3 berapa ya Pak Afif? Ya. Nah, Pak Afif begini, saya ingin memberi pertanyaan 3. Salah satunya adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan besok? Terima kasih Pak Fadlan. Di sini bahwa tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa materi yang akan saya berikan ini tentang menjaga organ pernapasan manusia. Di situ Pak Fadlan, saya dalam pembelajaran ada beberapa tujuan. Yang pertama, saya mengharapkan siswa saya dapat menyebutkan minimal 3 cara mengobati penyakit pernapasan. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan siswa saya dapat menjelaskan minimal 5 cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kemudian yang ketiga, saya berharap siswa saya dapat membuat gambar cerita atau peta konsep atau poster tentang cara memelihara organ pernapasan. Itu tujuan dari pembelajaran. Terima kasih ya Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok adalah ada 3 Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua Bapak, apa area pengembangan yang hendak Bapak capai? Di sini Bapak Fadlan, harapan saya yakni siswa saya mampu membuat karya yang berupa gambar cerita, poster, dan peta konsep dan cara memelihara organ pernapasan. Itu harapan. Terima kasih. Jadi yang pengembangan yang ingin dicapai adalah tadi mampu membuat karya seperti poster Pak ya, atau peta konsep. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, nah, apa strategi yang ingin dipersiapkan Pak? Ya, ini Bapak Fadlan, tentunya di lembaga kita ini kan pembelajarannya sering menggunakan IT ya, pembelajaran berbasis IT atau video, sehingga siswa ini dapat melihat dan mendengarkan bagaimana cara-cara menjaga organ pernapasan. Tentunya banyak hal yang di situ perlu saya siapkan. Yang pertama yakni PPT pembelajaran. Ya, karena pembelajaran kita menggunakan IT. Kemudian yang kedua, kita tentunya menyiapkan seperti laptop, proyektor untuk proses pembelajarannya. Kemudian selanjutnya menyiapkan lembar instrumen untuk asesmen peserta didik seperti tadi ya. Harapan saya bagaimana saya ini menyiapkan minimal buku gambar untuk membuat poster, peta konsep dan gambar cerita ajakan kepada anak-anak untuk menjaga organ pernapasan. Kemudian selanjutnya media, tentunya media banyak sekali, tapi di sini insya Allah saya ambil dari handphone sebagai sumber-sumber informasi pembelajaran. Itu Bapak. Terima kasih, jawabannya sangat bagus Pak Fik. Jadi tadi yang dipersiapkan adalah membuat PPT ya, PPT materi itu pembelajarannya agar siswa mudah memahaminya. Terus kemudian alat-alat dan bahannya seperti laptop, proyektor untuk proses belajar agar nyaman
termasuk kreatif siswa aktif gitu. Kemudian ada LKPD-nya ya Pak. Sekali sumbernya memakai handphone. Gitu. Terima kasih Bapak. Tadi Pak Afif sudah menjawab 3 pertanyaan yang sudah dijawab dengan bagus sekali. Semoga besok ketika kegiatan observasi semoga berjalan dengan baik dan lancar yang sesuai kita harapkan ya Pak. Untuk itu Pak Afif saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap belajar di mana-mana untuk memajukan dunia pendidikan. Oke. Terima kasih Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Terus belajar. Oke, terima kasih anak-anak. Itu sebagai motivasi buat kalian sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Pak, sekarang bukunya dikeluarkan, buku IPA-nya dikeluarkan. Udara bersih bagi kesehatan. Pada kali ini, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, 1, kita akan menemukan informasi gambar cerita. Terima kasih, tidak ada asap dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, menceritakan kembali informasi dapat cerita. Terima kasih, tidak ada asap dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, menyebutkan minimal 3 cara mengobati penyakit pernapasan. Selanjutnya yang keempat, menjelaskan minimal 5 cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kemudian selanjutnya membuat peta konsep cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Oke anak-anak, kamu tahu kita sebagai makhluk hidup tentunya bernapas. Afif bernapas apa tidak? Ya, bernapas. Iqbal bernapas apa tidak? Bernapas. Puri bernapas apa tidak? Bernapas. Oke, Farel bernapas? Alhamdulillah bernapas. Kalisa bernapas apa tidak? Ya, bernapas. Oke. Selain kamu sebagai makhluk hidup, tumbuhan itu bernapas apa tidak? Bernapas. Hewan bernapas apa tidak? Bernapas. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini selalu bernapas. Nah, tentunya di dalam bernapas itu ada gangguannya. Ya, ada gangguannya. Kira-kira kamu selama ini bernapas merasa terganggu itu ketika apa? Ayo sampai bisa jawab. Hah? Oke, pilek. Ada lagi? Ada debu. Ada lagi apa? Hah? Batuk. Oke. Ada apa lagi? Sesak napas. Yang menyebabkan gangguan pernapasan kira-kira apa lagi? Kalau sampean di samping orang yang merokok kira-kira terganggu apa tidak? Terus di jalan saat mengendarai sepeda motor ternyata di depanmu itu ada mobil yang mengeluarkan apa ini? Asap. Kira-kira kamu terganggu apa tidak pernapasanmu? Itu contoh-contoh apa? Sesuatu yang mengganggu di organ pernapasan. Oke. Tadi Yulfa sudah menyebutkan pilek. Nah, ini pilek ini sih. Ini pilek ini adalah termasuk penyakit yang mengganggu organ pernapasan. Oke, kita lihatkan lagi. Dan
Di sini tentunya kita di zaman yang sudah modern, penuh dengan teknologi, penuh dengan coba di sini. Ini ada gambar kebakaran hutan. Nah, terus di sini ada gedung-gedung bertingkat. Nah, ya kan? Nah, kalau kebakaran hutan pasti akan menyebabkan polusi udara. Udara akan menjadi tercemar karena asap. Kemudian banyak dibangun gedung-gedung bertingkat. Kira-kira kalau banyak gedung bertingkat itu banyak pohon ditebangi apa enggak? Nah, otomatis karena tumbuhan sebagai apa ini? Penghasil oksigen, banyak tumbuhan yang ditebangi dibuat gedung-gedung, akhirnya oksigennya menjadi berkurang. Nah, ini mengakibatkan kita untuk susah bernapas, ya kan? Tuh penyebabnya. Ada lagi nih. Nah, ini ada kendaraan mengeluarkan asap. Selain itu ada pabrik. Tahu pabrik? Tahu. Juga mengeluarkan asap. Itu mengganggu pernapasan. Oke, di sini Pak punya gambar ini, gambar cerita. Ini coba kamu amati. Ini ditegur ya sama anak kecil. Oh, merokok itu merugikan loh, Om. Nah, terus dijawab sama omnya, anak kecil sok tahu. Rokok itu memberikan banyak uang untuk negara, tahu. Kemudian nah ini ya yang orang tua tadi ya, patut. Nah, akhirnya dia masuk ke rumah sakit. Akhirnya dibilangin sama anak kecil, kayaknya Om, uang negara tidak dapat apa? Uang yang didapat dari negara, dari rokok nggak cukup buat mengobati apa membiayai jaminan kesehatan korban rokok deh Om. Akhirnya dia sakit, diam aja, ya kan? Nah ini akibat dari banyak rokok akhirnya mengganggu organ karena terus tadi contoh daripada organ pernapasan, ya kan? Gangguan-gangguan yang ada di organ pernapasan. Nah, sekarang baru tanya lagi. Tentunya pasti ada gangguan, pasti ada jalan keluar. Nah, bagaimana kita ini terhindar dari ini? Ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu apa saja? Ini Pak Afi punya gambar. Coba kira-kira gambar ini kamu amati. Menjaga kesehatan pernapasan ini rokok gambarin. Organ pernapasan. Kalau kata organ pernapasan itu apa toh? Paru. Atau sini gambar paru-paru. Gambar paru-paru. Di sini Pak kita judul menjaga kesehatan pernapasan. Kira-kira dari gambar ini kamu bisa menyimpulkan apa maksudnya? Di sini ada gambar apa ini? Masyarakat. Ini dulu apa ini? Berarti memakai. Terus ini orang bal. Apa? Olahraga. Terus orang gambarnya rokok. Ini maksudnya. Rokok. Terus ini ada gambar kok gelas orang ini apa ini? Minuman keras. Kalau yang ini ada semangka, jeruk, ikan, ada wortel, ada ayam. Kira-kira maksudnya apa ini kita? Disuruh makan yang gizi sehat. Kalau yang ini ada gambarnya Pak Dokter, ini maksudnya apa? Oke, periksa ke dokter. Nah, makanya dari itu kalau kalian kok merasa batuk, pilek, segera periksakan ke dokter sebelum penyakitnya nanti berlanjut. Nah, ini adalah dari beberapa contoh-contoh cara menjaga organ tubuh. Kita ulangi lagi yang pertama. Masker. Yang kedua. Yang ketiga. Merokok. Yang
gambar gelas yang kalau bajunya ada dua pengertian. Bisa hindari alkohol, bisa banyak minum air. Ini menjaga kesehatan dan pernafasan. Kira-kira sudah banyak yang paham? Nah, untuk itu anak-anak, sebelum Pak kasih tugas kalian, coba ini Pak ada gambar peta konsep. Ini namanya peta konsep. Tugas kalian nanti apa? Tak suruh membuat seperti ini. Tak suruh membuat seperti ini. Tapi sebelum seperti ini, Pak Mugir ingin kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, sekarang bentuk kelompok. Yang laki-laki 2 kelompok, yang perempuan 2 kelompok. Ayo, bentuk meja, mencatat di tata, ayo. Membentuk kelompok. Kok 2-2? 1 ini perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 2 kelompok. Ayo mejanya ditata. Sebelum mengawali tugas, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Sekarang kalian kemarin sudah tertugasi membawa HP, ya kan? Nah, kamu nanti mencari membuat peta konsep seperti ini, ya. Peta konsep seperti ini, terserah. Bisa kayak gambar tadi, gambar ini. Nah, kemudian kamu di tengah ditulis cara menjaga organ pernapasan, kasih gambar kayak gitu. Kemudian di panah seperti ini, tidak merokok, kasih kotak. Lanjut ke sini, tidak minum alkohol, kasih kotak. Ya, ya, sama ya. Tapi apalagi lah, kamu cari di HP sebanyak-banyaknya bagaimana cara menjaga organ pernapasan. Nah, ini lembarnya. Ya, coba ini lembarnya. Nah, kasih nama kelompok siapa saja, kemudian cara menjaga organ pernapasan. Nah, kasih contoh kalau kurang itu apa? Menjaga kesehatan organ pernapasan. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh berkasmu. Nah, ini namanya peta konsep. Di sini kasih nama kelompok siapa saja. Nah, boleh, ini juga boleh terserah. Jadi terserah lah. Pertama, cara apa itu tadi menjaga kesehatan organ pernapasan. Bisa seperti ini bisa. Oh, silakan sama cinta dengan paru-parumu toh. Nah, kemudian di satu di kiri kasih mana? Apa? Tidak merokok. Nah, ini. Nah, ini namanya peta konsep. Cari sebanyak-banyaknya referensi. Bagaimana cara menjaga organ pernapasan itu? Nah, oke, banyak loh. Tidak sekedar yang dicontohkan baru, tapi tidak banyak sebatas contoh. Dikit. Banyak, ayo cari. Banyak-banyak, ayo kerjasama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Yang lain ikut cari, ayo berkolaborasi mencari jawabannya ini. Jangan mengandalkan ketua kelompoknya saja. Ayo semuanya harus kerjasama mencari cara menjaga organ pernapasan. Kamu cari bagaimana cara menjaga organ pernapasan. Boleh cari
jaga organ pernapasan. Lari sebanyak-banyaknya. Tidak cuma 1, 2. Ayo, bis. Diskusikan dengan teman-temanmu. Boleh, nah ditulis hindari rokok. Apalagi boleh berenang juga boleh. Hindari stres, boleh. Bisa mempengaruhi organ pernapasan. Boleh, tetapi ada stres. Bisa. Termasuk membersihkan apa? Rumah boleh. Biasa hidup bersih di rumah boleh. Dari rumahmu rusak, pakai bumi, kira-kira ganggu organ pernapasan apa enggak? Ganggu lah. Bagaimana cara mengatasi itu? Nah, budayakan hidup bersih. Kerja kelompok, ketua kelompoknya apabila ada anggotanya yang tidak kerja bisa diperingatkan. Bagus. Kamu gambar itu berarti ya boleh. Anda saja boleh lah. Ya wes gambar kalau tidak ngomong kok sih ini kata-katanya ya. Boleh sih. Gambar paru-paru ini ngomong Putri ini sudah bisa menggambar paru-paru. Boleh. Paru-parunya dikasih gambar lo karena cinta paru-paru ya. Cinta paru-paru. Ayo, apa ini Pak belum sama sekali? Sip, boleh. Terserah. Kerja kelompok. Ayo kita kelompoknya dibantu. Ngumpul. Nah, bawa ada aneh. Tidur yang cukup juga boleh. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup boleh. Pakai loh cara menjaga organ pernapasan itu. Terus hindari berbaur dengan orang-orang yang sudah terinfeksi gangguan pernapasan, batuk, hindari jajan batuk. Membuat maju masing-masing berkelompok. Nah, bisa diwakili 2 anak boleh? Ya, 2 anak. Coba. Nih, Pak, yang lain diminta. Nanti kalau yang lain barangkali ada pertanyaan. Ayo, begini, ada ke sana, ada ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan menyampaikan temuan saya mengenai cara menjaga. Oke, disampaikan apa saja temanmu tadi. Yang pertama apa? 1. Kita harus minum air putih secukupnya. Yang kedua, Jangan merokok. jangan merokok. Dari polusi. Ya. Apa? Kita harus tanam pohon sebanyak-banyaknya. Sudah cukup? Di situ tepuk tangan untuk kelompok A. Ini baru menurut berapa tadi? 4. Yang pertama, minum air sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jangan merokok. Yang ketiga, hindari polusi.
Yang keempat, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok A? Ada apa tidak? Nah, coba Pak sekarang tanya kepada kelompok A. Padahal kan banyak sekali tadi yang diterangkan sama Pak Arif. Kenapa kok hanya mencari 4 saja? Kan di sini kan ada tadi apa saja? Pergi ke dokter. Kenapa kok tidak ditulis? Hah? Cari banyak lagi kan? Kenapa kok tidak ditulis? Ayo, terus ada berolahraga, pakai masker. Untuk menyempurnakan itu tolong nanti ditambah lagi. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Belum selesai, sudah kembali ke sana. Coba, sampaikan. Teman-teman, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa yang kamu dapat dari pertemuan kita kali ini? Dapat mengetahui. Oke, tepuk tangan untuk Uni. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui cara menjaga organ pernapasan. Kira-kira ada kesulitan apa enggak dalam kamu menjaga organ pernapasan? Enggak ada kesulitan? Nah, kenapa kok enggak ada kesulitan, kok hanya menjawab sedikit? Hah? Ada alasan? Ya. Selain kita tadi juga mendapatkan cara menjaga organ kesehatan, organ pernapasan, kita juga mengetahui penyakit-penyakit tadi, katanya ada asma, pilek, batuk, itu juga penyakit yang ada di organ pernapasan. Anak-anak itu jangan lupa nanti belajar di rumah. Cari lagi sebanyak-banyaknya dengan cara belajar kelompok di rumah. Oke anak-anak, cukup ya pertemuan kita kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan tertawa. Saya dari kelompok yang bernama Baik. Jadi, ya. Oke. Nah, ini disampaikan cara Mas. Dua, berolahraga dengan teratur. Ya. Istirahat yang cukup. Perilaku bersih yang benar. Nah, itu dengan posisi yang benar. Kemudian Menghindari zat-zat yang dapat merusak menghindari aja yang dapat merusak tubuh. Apalagi? Hindarilah rokok semasaknya karena rokok mengandung zat berbahaya. Lanjut. Gunakan masker di lingkungan yang udaranya tercemar. Ya. Kurangi makan dan dingin. Ya, boleh. Hindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula. Boleh. Dari diabetes. Terus apa lagi? Merawat pasien dengan cara membersihkan roda hidung secara teratur. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Boleh. Periksakan dokter secara rutin, jangan terus sakit. Boleh sih. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara menjaga seminggu
kelas ya. Perkenalkan dulu. Wes, ayo. Bareng salam, bareng boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Kelompok B. yang bernama Asifa. Terus, ayo murid. Anissa. Anissa. Satu, jangan dan merokok adalah bentuk Keras. dua, vape pun tidak. Vape atau rokok tujuannya membahayakan paru-paru. Ya, HP. Ya, hindari asap rokok. Asap rokok terlalu bahaya bagi mereka yang bukan merokok. Nah, Patuh pantau kebetulan lalu. Tetaplah pantau kondisi bapak cuma satu lagi. semuanya kok hanya asap rokok ya. Bukan fokus, ampun tunggu, ampun tapi kalau jangan kak, orang tak nggak tahu apa deh. Mas apa dulu? Keluarkan jauh lebih bahaya dari asap rokok. Olahraga teratur, olahraga mempunyai perempuan maupun bayi baru dengan teratur masyarakat. Nah, demikian teman-teman hasil dari kelompok kami. Ayo. Ya, bikin hasil dari kelompok kami. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok B ya. Nah, itu tadi beberapa yang kamu ketahui daripada cara menjaga organ pernafasan. Sekali lagi, Pak tegaskan. Tadi dari teman kelompok mana nih C? Banyak sekali. Tidur dengan posisi yang bagus itu. Jadi kalau kamu tidurmu tengkurap, otomatis nafasmu akan sesak. Ya, tidur dengan benar. Terus ada lagi hilangkan apa? Stres. Nah, tidak boleh stres. Ada lagi. Nah, kalau dari kelompok D tadi sudah bagus, tapi kebanyakan yang keluar daripada asap rokok. Nah, tolong nanti di rumah dicari lagi sebanyak-banyaknya. Tadi kelompok A hanya menemukan 4 saja, padahal Pak harus ngasih contoh aja lebih dari 4. Nah, kurang banyak ya. Kelompok B juga, kelompok C tadi sudah lumayan banyak. Tolong nanti di rumah dikasih lagi ya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini coba kita refleksikan. Pelajaran apa yang kamu dapat dari pertemuan kita kali ini? Dapat mengetahui. Oke, tepuk tangan untuk ini. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui cara menjaga organ pernapasan. Kira-kira ada kesulitan apa enggak dalam kamu menjaga organ pernapasan? Enggak ada kesulitan? Nah, kenapa kok enggak ada kesulitan, kok hanya menjawab sedikit? Hah? Ada alasan? Nah, ya. Selain kita tadi juga mendapatkan cara menjaga organ kesehatan, organ pernapasan, kita juga mengetahui penyakit-penyakit tadi, katanya ada asma, pilek, batuk, itu juga penyakit yang ada di organ pernapasan. Anak-anak, itu jangan lupa nanti belajar di rumah, cari lagi sebanyak-banyaknya dengan cara belajar kelompok di rumah. Oke anak-anak, cukup ya pertemuan kita kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardelan, CPP Angkatan 9, Kabupaten Lamongan.
sama rekan saya Bapak Afif selaku rekan sejawat, kemudian sama Ibu Ina selaku pengajar praktik dari JKT 9. Di sini akan melaksanakan wawancara pasca observasi yang mana akan mempertanyakan tentang melakukan kegiatan observasi kemarin ya Pak Afif ya. Ini Pak Afif, yang pertama ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak setelah menyaksikan pembelajaran yang kemarin? Masih kurang puas karena di sini masih banyak anak yang belum bisa memahami materi yang telah saya berikan. Oh iya Pak. Nah, selanjutnya gini Pak, apakah proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang direncanakan Bapak? Ya, pembelajaran menurut saya sudah sesuai dengan rencana saya. Di situ sudah ada kegiatan awal, kegiatan praktik dan kegiatan akhir. Setelah saya sudah menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Sesuai dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan gitu. Oh iya. Yang selanjutnya Bapak, dapatkah Bapak menceritakan hal-hal apa yang dirasakan memuaskan dalam proses belajar yang kemarin? Tentu saya akan dengan senang hati berbagai beberapa hal yang mungkin saya dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pemahaman materi yang mendalam, yang selanjutnya adalah mengatasi tantangan yang memberikan rasa kepuasan terhadap belajar siswa. Kemudian kolaborasi dan diskusi yang didapatkan oleh siswa bersama teman-teman. Oke. Jadi tadi yang dijelaskan Bapak adalah ada tiga ya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bapak ambil lakukan? Pembelajaran saya lakukan dengan baik mencapai 90%. Dengan menggunakan metode yang efektif dan materi yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi. Nah, tetapi keseriusan dan dedikasi peserta didik terhadap pembelajaran juga mempengaruhi pencapaian tujuan. Nah, sekarang ini kendala apa tokoh yang menjadi tuntutan bagi siswa? Mungkin banyak faktor. Di sini adalah kurangnya pemahaman awal dan mungkin media yang saya berikan. Selanjutnya Pak, apa yang menjadi tujuan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran yang belajar yang melakukan? Kesulitannya yaitu kurangnya ilmu pengetahuan, pembuatan media yang menarik, serta pembelajaran yang kurang inovatif dan menyenangkan seperti pembuatan puisi atau Google Form dan lain-lain. Ini Pak, jadi adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bapak dalam proses belajar? Ya, alternatif saya akhir-akhir ini kan banyak metode-metode pembelajaran atau istilahnya media-media pembelajaran yang ada di PNM. Maka rencana saya akan menggunakan media-media pembelajaran atau apa saja yang dibutuhkan yang ada di PNM saya akan terapkan di dalam pembelajaran saya. Istilahnya Bapak itu mengadopsi dari aplikasi PNM tadi Pak ya. Kan itu banyak seperti kegiatan webinar dan lain sebagainya itu Pak ya. Nah, ini Pak, yang terakhir adalah dengan demikian apa yang Bapak lakukan untuk melakukan pertemuan berikutnya Pak? Tentu saya akan berusaha sesuai Bapak mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal yang perlu meningkatkan berdasarkan informasi yang Bapak berikan. Semakin banyak detail yang Bapak berikan saran, semakin baik motivasi saya untuk selalu bersemangat dalam pembelajaran. Nah, terus kita Haji ya, apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mengevaluasi kebutuhan dan tujuan dalam pembelajaran, persiapan materi, dan mengidentifikasi metode pembelajaran agar pembelajaran lebih inovatif dan efektif. Termasuk seperti yang apa? Speaking, Ya, thinking juga ya. ya. Itu Pak, terima kasih Bapak sudah
menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Kiranya Pak Afif tetap semangat, tetap belajar dimanapun berada melalui PNM, webinar, YouTube dan lain sebagainya Pak ya. Semoga dengan hal tersebut dapat memancing untuk memacu siswa belajar secara antusias Pak ya. Terima kasih Pak Afif. Sama-sama Pak Kadra. Kali ini Bu ya, rencana berlanjut pendampingan melakukan evaluasi hasil supervisi lanjut. Pendampingan merupakan kegiatan yang sangat strategis berkenan dengan upaya meningkatkan saling proses hasil belajar. Nah, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tanpa kegiatan tindak lanjut, pendampingan yang dilakukan tidak memiliki makna apapun Bu. Nah, kemudian tindak lanjut hasil pendampingan meliputi 2 kegiatan utama. Terima kasih nih Pak Nif. Saya akan merefleksikan dengan satu kesempatan pada Pak Adlan sama Pak Akif ya. Saya akan merefleksi tentang proses kegiatan supervisi yang dilakukan kemarin ya Pak ya, yang di kelas ya. Nah di sini untuk Pak Adlan sebagai observer, menurut saya sudah melaksanakan prosedur kegiatan supervisi itu akademik itu dengan baik. Karena apa? Itu sudah sudah hitung tadi Pak Nif ya kami gunakan. Nah untuk Pak Afif di sini Pak Afif ya, alhamdulillah Pak Afif untuk kegiatan Pak Afif sendiri sudah berjalan lancar menurut saya. Karena apa? Dalam kegiatan pembelajaran itu kita harus memang sesuai dengan SPP Pak Afif ya. Jadi situ ada kegiatan awal seperti berdoa dan sebagainya, kata inti yang nantinya menghasilkan suatu produk kegiatan inti itu tadi nih. Jadi anak-anak benar-benar produk hasil karya siswa itu anak itu sendiri ya, bisa individu atau kan tugas kelompok. Nah di situ untuk penutup nih Pak Afif. Untuk soal penutup ya alhamdulillah di situ ada refleksi nih Pak tadi ya. Pak Afif bilang ada refleksi. Jadi di situ yang refleksi itu sudah anak ya. Jadi Pak Afif juga kasih pertanyaan, langsung anak itu sudah langsung menjawab. Berarti di situ anak sudah paham ya. Tentang apa yang Pak Afif itu lakukan di pembelajaran kegiatan tadi ya. Yang selanjutnya untuk antraga Pak Afif. Tadi menggunakan antraga apa ya? Kok Saya gunakan adalah video, cuma gitu ya. videonya kurang. Begitu ya. Oke. Nah, di sini Pak Afif ya. Menurut saya itu kalau video akan mungkin ya. Makanya tadi Pak Pernafasan. pernafasan. Nah, itu langsung aja. Langsung mungkin kita menggunakan alat yang konkretnya langsung. Nah, kita membuat mungkin dengan sedotan itu ya bisa kan? Gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa maksimal tapi di situ ya. Jadi dengan buat sedotan, alihnya gimana, bentuknya gitu ya. Menggunakan 3 dimensi itu Pak Afif ya. Nah itu aku yang lebih bagus anak-anak itu senang. Ya. Jadi kalau mungkin video gambar anak jenuh Pak. Karena apa? Di situ gurunya kan ceramah akhirnya. Nah tapi kalau di situ anak dikasih pelajaran seperti itu, anak kan berdiskusi. Dengan diskusi tadi ya menghasilkan suatu kesimpulan itu bukan di kegiatan akhirnya tadi kan ya. Nah itu menurut saya itu. Nah ketercapaiannya sudah 90% gitu. Terus saya itu sudah bagus Pak Afif ya. Sudah bagus, tinggal kita 10% lagi sudah maksimal ya. Nah itu. Nah di sini dalam pembelajaran itu memang yang paling apa ya penting itu anak Pak Afif ya. Jadi guru itu sebagai jembatan saja, sebagai motivator saja nih. Lah anak-anak tuh yang aktif. Jadi di sini bukan gurunya yang aktif. Terus itu bukan. Jadi anaknya yang aktif bertanya gitu ya. Jadi maka dari itu tadi Pak Afif pelemahannya tadi kegiatan dekat-dekat itu lalu ya. Ya apalagi sekarang HP kan Pak Afif lebih mudah ya. Ya. Jadi kita tinggal saling. Ya, dikasih nama apa? Ya video-video kegiatan pembelajaran di situ benar nggak usah bingung. Video tentang apapun bisa. Iya, saya ditanya nanti bimbingan lihat sih. Terus ada video-video pembelajaran tentang pernafasan seperti apa, materinya modulnya seperti apa. Jadi bimbingan sebelum kegiatan pembelajaran 1 hari sebelum ini malam dengan buka dulu. Jadi bimbingan harus di anak bisa sebagai motivator lagi ya. Nah, jembatan itu bisa menjawab apa ya anak
anak tanyakan ke jenengan gitu ya. Terus selanjutnya sudah itu dari saya jadi kesulitan tentang anak, tentang guru sudah terjawab dengan baik ya. Itu saja pembicaraan tidak lanjut dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Akhir dari kegiatan pasca observasi berjalan dengan lancar. Pak Agus juga menjawab semua pertanyaan dan juga Ibu sudah merefleksi kegiatan kami. Katakan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak.